Perkenalkan, nama saya Afifa Krisnadewi, mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Terbuka. Saya di sini akan memberikan penjelasan singkat mengenai apa sih akuntansi perusahaan dagang itu. Tapi sebelumnya ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sih Universitas Terbuka itu. UT merupakan salah satu universitas negeri di Indonesia loh. Alasan saya memilih universitas terbuka adalah memiliki waktu kuliah yang fleksibel, yaitu 1 minggu 2 kali pada hari Sabtu dan Minggu. Jadi, kita dapat kuliah sekaligus bekerja. Selain itu, kualitas UT terjamin dan terakreditasi A loh. Tak hanya itu saja loh, UT juga memiliki banyak sekali keunggulan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, kampus tanpa batasan. Hal ini dikarenakan universitas terbuka tidak mensyaratkan pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, serta vakansi mengikuti ujian dalam menerima mahasiswanya. Yang kedua, UT menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Dengan sistem jarak jauh, pembelajaran di UT tidak perlu berlangsung dengan tatap muka, melainkan menggunakan media, baik itu media cetak, seperti modul maupun media non-cetak. Yang ketiga, UT tidak mengenal istilah uang pangkal atau uang bangunan. Selain itu, uang kuliah per semester pun terbilang terjangkau, yaitu di kisaran 1 juta hingga 3 juta rupiah. Yang keempat, tidak adanya skripsi melainkan adanya tugas akhir program atau TAP yang merupakan tes tertulis. Yang terakhir, tidak adanya UTS. Berbeda dengan universitas lain, UT tidak ada UTS melainkan langsung adanya UAS, jadi cukup belajar intensif untuk sekali ujian yakni UAS. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Apa sih akuntansi perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang merupakan suatu kegiatan usaha yang melakukan suatu pembelian barang untuk dijual kembali tanpa adanya proses produksi, mengolah, ataupun mengubah bentuk. Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu sebagai berikut. Jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diperdayakan, yaitu perusahaan dagang barang produksi, serta perusahaan dagang barang jadi. Sedangkan berdasarkan macam konsumen yang terlibat, yaitu perusahaan dagang besar, perusahaan dagang perantara, serta perusahaan dagang pengejar. Kegiatan utama perusahaan dagang meliputi pembelian, pengeluaran uang, penjualan, serta penerimaan uang. Macam-macam transaksi yang sering terjadi dalam perusahaan dagang antara lain sebagai berikut. Terdapat syarat-syarat pembayaran secara kredit diantaranya adalah sebagai berikut. 3/10, N/60, N/30, serta EOM atau end of month, yang berarti harga neto faktur harus dibayar pada akhir bulan. Terdapat berbagai macam jenis bukti transaksi, diantaranya adalah faktur, memo debit, memo kredit, bukti kas masuk, bukti kas keluar, serta voucher. Berikut ini merupakan contoh pencatatan transaksi akuntansi perusahaan dagang ke jurnal umum. Transaksi pembelian barang dagang secara kredit, di mana pembelian di bagian debit serta kas di bagian kredit. Untuk pembelian barang dagang secara tunai, pembelian di posisi debit serta utang dagang di posisi kredit. Ratur pembelian, di mana utang dagang di bagian debit serta ratur pembelian di bagian kredit. Untuk transaksi potongan pembelian sebagai berikut. Untuk pembelian dengan menggunakan beban angkut pembelian sebagai berikut. FOB, shipping point atau perangko gudang penjual, dan VFOB, destination point atau CNF atau perangko gudang pembeli. Untuk transaksi penjualan barang dagang secara tunai, dengan kas di bagian debit serta penjualan di bagian kredit. Untuk penjualan barang secara kredit, piutang dagang di bagian debit dan penjualan di bagian kredit. Transaksi ratur penjualan dengan ratur penjualan di bagian debit serta piutang dagang di bagian kredit. Untuk potongan penjualan, kas serta potongan penjualan di bagian debit dan piutang dagang di bagian kredit. Nah teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai akuntansi perusahaan dagang. Bila saya ada salah kata saat menjelaskan, saya mohon maaf. Sampai jumpa.